Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Yesus versus Teologi Sukses, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Lukas pasal 6 ayat 20. Kalau begitu, apakah hanya orang miskin yang terhisap dalam kerajaan Allah? Apakah orang kaya tidak dikasih Allah? Mengapa Yesus berkata begitu? Ucapan Yesus itu sedikit berbeda menurut penglihatan kitab Injil lain. Tertulis, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Di sini tertulis, yang miskin di hadapan Allah. Itu terjemahan agak bebas. Dalam bahasa aslinya tertulis, petokoi to pneumati, artinya yang miskin dalam roh, atau lebih tepat, yang miskin dalam hati. Kita malah tambah bingung siapa itu, yang miskin di hadapan Allah atau yang miskin dalam hati. Untuk mengatasi kebingungan itu, kita bisa terjebak mencari jawaban yang aman. Kita jawab bahwa ungkapan itu meliputi semua orang. Itu cuma cari aman saja. Atau kita mencari jawab yang gampang. Kita jawab yang dimaksud dengan miskin di sini adalah dalam arti kiasan atau arti rohani. Yang miskin adalah orang yang memohon bantuan dari Allah. Jawab itu cuma cari gampang saja. Atau sebaliknya, dalam rangka semangat kemanusiaan, kita jawab bahwa yang miskin itu adalah orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu juga cuma cari gampang saja. Menafsirkan Alkitab secara cari aman dan cari gampang bukanlah eksegesi atau menggali arti dari teks, melainkan eisegesi, menjelajahi arti ke dalam teks. Dengan eisegesi, pemahaman kita bukan jadi bertumbuh, tetapi justru menjadi sempit dan fanatik. Untuk kata yang miskin, kedua kitab Injil memakai kata potokoi. Kata itu digunakan di Perjanjian Lama bahasa Yunani dalam arti yang tertindas. Orang-orang sengsara atau orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Siapa yang dimaksud dengan contoh ketiga kategori itu? Pada zaman itu masyarakat Yahudi terdiri atas kelas sosial lapis bawah yang besar, yaitu rakyat biasa. Di atasnya ada kelas sosial lapis atas yang terdiri dari para pengajar Taurat, para imam, dan kaum bangsawan. Para pengajar Taurat yang juga disebut kelompok Farisi menindas rakyat secara moral, misalnya dengan memperketat peraturan puasa, hari Sabat, dan persepuluhan. Para petani, peternak, nelayan, dan orang kebanyakan tentu merasakan tertekan dengan peraturan yang begitu ketat. Para imam yang sebagian besar termasuk kelompok Saduki menindas rakyat dengan peraturan ritual, misalnya tentang persembahan korban. Kambing yang hanya sedikit berbeda warna ditolak karena dinilai bercela atau kurang kudus. Akibatnya, rakyat terpaksa membeli kambing yang dijual di Bait Allah dengan harga mencekik oleh para kerabat kelompok Saduki.
Umat awam atau rakyat jelata sungguh berbeda status ekonominya dengan para rohaniawan, yaitu para pengajar Taurat dan para imam. Umat awam tidak berdaya memprotes para rohaniawan. Umat awam ini adalah pekerja kasar yang banting tulang mencari nafkah sehingga merasa tertindas oleh peraturan para rohaniawan. Umat awam juga sangat berbeda status rohaninya. Mereka tidak bisa suci dan saleh seperti para rohaniawan. Umat awam tidak mampu memenuhi segala peraturan Taurat seketat para rohaniawan. Jadi, umat awam atau rakyat Yahudi yang jelata ini tidak punya andalan apa-apa. Mereka tidak punya andalan sosial, politik, ekonomi, dan juga tidak punya andalan religi dan moral. Mereka adalah warga kelas 2 dibandingkan golongan Saduki dan Farisi. Umat awam tidak berdaya dan hanya bisa mengandalkan pengasihan Allah. Umat awam ini merasa miskin di hadapan Allah. Umat awam merasa lebih kecil lagi karena adanya paham teologis yang diajarkan oleh para Saduki bahwa kaya dan sukses merupakan petanda perkenan Allah, sedangkan miskin dan gagal merupakan petanda hukuman Allah. Yang berbahagia atau yang diberkati adalah yang kaya dan sukses. Lalu tiba-tiba terdengar pernyataan yang sangat berbeda. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Pernyataan Yesus ini lebih tajam dalam bahasa aslinya. Makarioi hoi petokoi. Karena makarioi bukan sekadar berarti berbahagialah, melainkan yang berbahagia, yang diberkati, atau yang mendapat berkat. Sejauh ini umat awam atau rakyat jelata tidak merasa diberkati, sebab paham yang berlaku mengatakan bahwa yang diberkati adalah kaum Saduki dan Farisi. Namun kini tiba-tiba Yesus membuat pernyataan yang sungguh bertolak belakang. Yesus seakan-akan berkata, yang berbahagia adalah justru umat awam atau rakyat biasa. Itulah sebenarnya substansi ucapan Yesus, baik menurut penglihatan Matius maupun Lukas. Dengan demikian, Yesus pun mengoreksi anggapan teologis yang sudah umum, yaitu bahwa miskin adalah pertanda celaka atau kutuk dari Allah. Yesus justru berkata, berbahagialah kalian orang yang miskin, karena kalian adalah anggota umat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami mensyukuri apa yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus. Tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi.